Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frank Devrisnayawan. Saya ingin mempresentasi PPT saya mengenai manajemen SDM. Lebih tepatnya ini manajemen SDM, sistem informasi SDM. Baik, saya lanjut. Pengertian dan informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia atau ISDM adalah sebuah sistem atau program yang digunakan untuk memelihara, mengelola, dan memproses data karyawan serta dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kebijakan atau prosedur terkait SDM di suatu perusahaan. Saat ini sebagian besar SISDM tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis website ataupun aplikasi seluler. Salah satunya contohnya sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem Doko Demo Kerja. Itu berbentuk aplikasi. Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh penerapan SISDM di perusahaan. Yang pertama itu untuk manajemen kehadiran karyawan. Salah satu contoh penerapan SISDM di perusahaan adalah untuk mengelola kehadiran karyawan secara digital. Seperti yang sudah kita ketahui, absensi kehadiran karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dikelola oleh perusahaan. Melalui daftar absensi kehadiran, perusahaan dapat menentukan gaji atau tunjangan yang adil, memantau kedisiplinan, serta mengetahui pola kerja karyawannya. Oleh karena itulah, untuk memudahkan tim HRD dalam mencatat daftar kehadiran karyawan, perusahaan memanfaatkan aplikasi SISDM. Yang kedua, pengelolaan dan pengajuan cuti. Contoh penerapan sistem informasi sumber daya manusia juga dapat dilakukan untuk mengelola cuti karyawan sebelum ada sistem pengajuan cuti dilakukan secara manual menggunakan form berbentuk kertas yang harus ditandatangani oleh beberapa pihak. Sisa cuti karyawan juga perlu berulang kali dikonfirmasi kepada pihak HRD. Dan yang ketiga, penerapan employee self-service. Employee self-service atau ESS merupakan salah satu fitur utama yang disediakan oleh sistem informasi SDM, di mana karyawan dapat melakukan tugas-tugas dasar yang berkaitan dengan administrasi HR dengan menggunakan SISDM. Maka perusahaan dapat menerapkan ESS sehingga karyawan dapat secara mandiri mengelola daftar kehadiran mereka melalui total jam kerja, pengajuan cuti, melihat sisa kuota cuti, mengubah data atau informasi pribadi, meminta waktu istirahat, dan masih banyak lagi. Yang keempat itu ada task management. Task management adalah suatu proses untuk mengatur siklus dari sebuah tugas, dan SISDM dapat menjadi sistem yang dapat membantu menjalankan proses tersebut. Doko Demo Kerja merupakan salah satu aplikasi HRD yang menyediakan fitur tersebut. Baik, saya lanjut ke manfaat sistem informasi SDM bagi perusahaan. Yang pertama itu ada proses absensi yang lebih praktis. SISDM memiliki fitur absensi online yang dapat diakses di mana saja, bahkan dari rumah sekalipun. Hal ini tentu menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan sistem kerja remote atau work from home atau singkatannya WFH. Dengan fitur absensi online, karyawan dapat bekerja dari mana saja dan absensi dapat dilakukan dengan mudah dari laptop masing-masing. Yang kedua itu ada database, karyawan menjadi lebih terorganisir. SISDM mempunyai kemampuan untuk bisa mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data real time terkait karyawan atau kebijakan di suatu perusahaan. Data tersebut akan tersimpan pada satu lokasi yang
satu lokasi, yaitu database pusat. Baik, selanjut yang ketiga ini ada meningkatkan produktivitas karyawan. Ada beberapa alasan mengenai sistem informasi sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan, seperti menawarkan kerja yang fleksibel. Menerapkan SISDM dapat memberi kesempatan bagi perusahaan untuk bisa menjalankan sistem kerja remote. Sistem kerja yang fleksibel ini sudah terbukti dapat meningkatkan work-life balance serta produktivitas karyawan. Manajemen kehadiran. Yang kedua ada manajemen kehadiran yang lebih baik. Sistem informasi sumber daya manusia dapat mencatat keterlambatan karyawan, menghitung total jam kerja, serta melihat pola kerja karyawan. Data tersebut jika dimanfaatkan oleh tim HRD dengan baik, maka perusahaan dapat meningkatkan kedisiplinan sehingga mendorong tingkat produktivitas karyawan yang jauh lebih tinggi. Yang keempat, menghemat pengeluaran perusahaan. Pemanfaatan SISDM dapat menghemat biaya pengeluaran perusahaan. Aplikasi sistem informasi SDM ini memungkinkan perusahaan untuk bisa menjalankan kerja remote untuk sebagian atau seluruh karyawan, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya operasional untuk listrik, misalnya AC, meja, dan lain-lain. Itu meja contohnya kayak meja rias begitu ya teman-temannya. Selain itu, sistem ini juga memiliki beragam fitur yang dapat membantu tugas administrasi HR, sehingga perusahaan tidak memerlukan terlalu banyak tenaga di bagian HRD. Yang kelima itu ada pengelolaan karyawan secara efektif dan efisien. Penggunaan SISDM di perusahaan akan membuat proses pengelolaan karyawan berjalan secara efektif dan efisien. Bahkan bagi perusahaan yang memiliki ratusan karyawan sekalipun, pengelolaan dapat dilakukan dengan mudah karena aplikasi atau teknologi digital yang membantu tim HRD untuk melakukannya. Dengan demikian, tim HRD bisa lebih fokus untuk menjalankan tugas yang lebih strategis untuk meningkatkan performa perusahaan, seperti melakukan pelatihan, membuat kebijakan, mengembangkan budaya kerja yang positif atau yang lain. Baik, itu slide terakhir ya teman-teman. Saya kira sekian presentasi saya untuk sistem informasi manusia ini, untuk sistem informasi sumber daya manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.